Din, lu nggak masuk, Din? Ntar aja. Udah dah, Pak Ustadz di dalam aja. Lu udah makan? Belum. Ayo bareng, makan enak nih. Seenak-enaknya makanan Ustadz. Paling-paling tahu, tempe, ikan asin, sama sambal dah. Udah dah, Pak Ustadz makan duluan. Ya, diajak senang nggak mau. Halo. Buruan. Gue bakal dibantai nih Ustadz Ferry. Iya. Yaudah, yuk. Nggak bisa dibohongin mah. Udin tahu kita nggak pernah makan besar. Ya udah kita makan dulu. Perasaan mama demen banget menyebut kata kita. Sesuatu ya. Sesuatu banget dong, biar kita ngiket terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan suka lirik-lirik gitu ah. Ntar papa jatuh cinta lagi. Jatuhnya sakit nggak? Selama obatnya masih ada di depan mata, nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gua pasti disalah-salahin karena menyuruh mantan mertua gua ngurusin duit gua dari Royani. Ya udahlah, kau dengarkan aja omelan dia. Nanti biar awak yang jawab. Gua selalu sopan. Ya tapi sopannya pakai standar Republik Indonesia lah. No problemo. Selama ada lu di sisi gua aman. Din, seharusnya kau itu lebih dewasa lah untuk menangani sendiri masalah-masalah macam ini. Nanti cemana kalau awak pergi jauh? Gua akan tahan dulu masalah itu. Nunggu sampai lu pulang. Seandainya kalau awak tak pulang lagi cemana? Paling enggak lu ngedoain gua dari jauh kan? Ya iyalah Din. Tapi seandainya kalau awak meninggal, cemana pula? Gua akan jauh-jauh dari masalah itu. Karena gua nggak bakal ada yang belain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang satunya? Yang satunya punya mulut nggak? Assalamualaikum. Jelangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling-paling dah kalau punya murid militer. Lawan mulu. Ya mohon dimaklumi lah Ustaz. Waktu itu kan si Udin ini dalam keadaan panik dia. Dia mah heboh mulu. Iya. Ya cemana lah nggak heboh Ustaz. Uang 75 juta berada di tangan kekuasaan seseorang pelupa. Ya ini kan rumit. Kalau dibandingkan kita itu mengambil mainan dari seorang anak kecil. Ya kecuali kalau kita mau main kasar. Tapi kan dia udah nyuruh gua, Srul. Kenapa nyuruh orang lain lagi? Kan Pak Ustadz gagal. Din, kerjaan gua belum selesai. Bukan gagal.
Jangan pernah ngambil kesimpulan sebelum kerjaan selesai. Saya anggap udah selesai. Diam. Islam punya adab. Seperti halnya perempuan yang dilamar. Ini duit Pak Ustadz. Misal, Den. Misal. Diam kau. Nggak boleh melamar perempuan yang sedang dilamar orang lain. Sampai lamaran pertama dibatalkan. Begitu juga urusan kita, Din. Ya udah, batalin aja. Gue Scorpio, Srul. Tidur aja ngomel. Oke. Awat akan cakap lagi. Ya udah, gua nggak mau memperberat masalah lu. Dengan ikhlas, gua lepaskan amanah lu untuk diteruskan sama mantan mertua lu. Biar semuanya halal. Yes. Tapi Pak Ustadz tak sakit hati kan? Demi kemaslahatan bersama, nggak ada ruang untuk sakit hati. Oke, Mas Bro? Alhamdulillah. Panggilan terakhir kepada saudara Pepen, diharap segera ke musola. Saudara Pepen diharap segera ke musola. Umat Islam sudah menunggu. Diulangi, umat Islam sudah menunggu di musola. Sekian, terima kasih. Umat Islam, gayamu Kem. Jaga ketenangan musola. Zikir aja. Zikir. Maaf, telat. Tadi lagi ngerokin temen yang lagi masuk angin. Nggak penting. Jamaah tetap siang ini sudah hadir semuanya. Alhamdulillah. Atau masih ada yang mau ditunggu? Ya nunggu sampean takbir, Kem. Komat Barun. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, safnya diluruskan. Sudah lurus, Kim. Lihat tuh. Ini serius, Kim? Yang jadi imam lo? Emangnya kenapa? Dia kan pengurus RW. Ya risi aja Pak RT. Masa kita sholat yang jadi imam orang Barcelona? Enggak apa-apa menurut saya. Apalagi Barcelona itu juara Liga.
Pak RW, kan masih ada yang lebih batas lagi, pakaian buat sholat. Apalagi dia jadi imam. Nggak masalah bagaimana. Seharusnya sampean pakai MU, Kem. Ya udah, Mas Re aja yang udah biasa jadi imam di sini. Iya, ya. Jamaah setuju? Setuju. Silakan Mas Roy. Sallu suhufakum fis sholah. Allahu Akbar. Ransel. Ransel gua kemana? Ransel. Hah? Siapa yang mindahin? Apa-apaan ini? Sekarang balik lagi. Ini Ransel kan seharian gue gemblok. Gak mungkin ada yang bisa ngacak-ngacak isinya tanpa tawaran sama gue. Duit ini harus gue beliin tanah dan rumah. Duit bisa hilang. Tapi kalau tanah nggak mungkin bergeser sesenti pun. Walaupun di atasnya banyak maling. Gue mandi dulu. Habis itu gue beli tanah sama rumah. Hilang lagi. Nggak ada yang tahu si Udin bisnis apa. Yang jelas dia beli tanahnya Haji Royani. Berarti Bang Udin ada peluang dong buat rujuk sama Herlina. Selama ini sih Bang Udinnya yang minta rujuk. Tapi ditolak terus. Tapi kemarin-kemarin gue lihat Herlina sama bapaknya nemuin Bang Udin. Ngapain? Yang ngajak rujuk lah pastinya. Oh, ngejar balik nih ceritanya. Ya iyalah daripada kesambur orang. Pada belanja nih. Sayurannya seger-seger. Masak apa, Her? Pengennya sih masak yang agak-agak emosional gitu. Kangkung cabai banting enak kali ya. Buat siapa? Yuk duluan ah. Idi, nggak tahu malu. Masa dia yang nyamperin mantannya? Udah tahu Bang Udin kaya, mau nggak mau lah. Jangan biasa dengerin berita yang nggak jelas, kenapa sih? Denger sedikit-sedikit bisa jadi fitnah. Deketin sumbernya dong.
Shh, jangan ada yang bersuara. Ini bagian yang terpenting. Assalamualaikum. Halo, pemadam kebakaran. Siramin kampung saya dong, Pak. Panas nih, banyak gosip. Kalau nggak mau digosipin, ya jangan aneh-aneh dong hidupnya. Hei Mega, ngomong apa lu? Heh, Mega. Dasar, kepo banget sih tuh orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Bisa wangi juga di musola. Tadi banyak yang sholat berjamaah. Alhamdulillah, satu sof, Pak. Di antaranya 5 orang yang terkena jadwal sholat berjamaah. Bagus, bagus. Akhirnya bisa juga kan kita punya saf sholat yang lebih panjang? Kita lihat saja nanti, Pak. Bisa bertahan berapa lama? Apa? Apa cara ini akan berhasil, Pak? Mereka mau sholat berjamaah karena dijadwal pengurus, bukan keikhlasan sendiri. Ya biarin aja. Ntar juga lama-lama ikhlas. Insya Allah. Caranya bagaimana, Pak? Ya dilatih dong. Keikhlasan itu mainan hati. Tapi latihannya fisik. Supaya lo jadi pembalap, lu harus latihan naik motor sampai lu jago. Nah, supaya orang itu rajin sholat, ya dilatih sholatnya. Sesederhana itu, Pak. Iya, ngapain rumit? Supaya ikhlas dalam bersedekah, belajarlah untuk kehilangan tanpa berharap kembali. Tapi tetap, Pak, buat saya kualitas lebih penting daripada kuantitas. Satu orang berilmu jauh lebih bernilai dibanding 100 orang awam. 100 orang awam lebih bermanfaat bagi kehidupan dibanding 1 orang berilmu yang mendadak meninggal dan tanpa pengganti. Kuantitas itu lebih penting, Mas Bro. Sudah ada kabar dari Azam? Handphonenya masih mati, Bu. Tadi Ayah telepon pengacaranya. Katanya sesi tanya jawab di KPK masih berlangsung. Duduk dulu yuk, sayang. Yuk. Ibu mau ngomong apa? Nggak tahu.
Belum tahu, Ay. Sebaiknya kita diam dulu aja. Azam lagi dicoba oleh Allah. Kita harus ikut mendoakan, ikut peduli. Bagaimanapun Azam adalah keluarga kita juga, saudara kita. Iya betul. Untung dulu Mbak Kalila gak jadian sama Mas Azam. Loli, jangan singgung masalah itu. Oh iya, maaf. Baiklah. Kira-kira situasinya Azam gimana ya, Pak? Mudah-mudahan lebih ringan dari yang kita bayangkan. Perusahaan yang dibiayai oleh orang yang diincar KPK dengan jumlah investasi yang nggak kecil, udah pasti pertanyaannya banyak. Mas Azam memang kurang hati-hati dalam bergaul. Ya apesnya dia aja berpartner dengan orang bermasalah. Agamanya apa sih tuh orang? Kok tega banget menciprati perusahaannya Mas Azam dengan dana-dana liar yang gak jelas begitu? Agamanya Islam, sama kayak kita loh. Kok kelakuannya bisa begitu ya Pak ya? Bu. Kita doain aja, semuanya baik-baik aja. Kejahatan dan maksiat bisa dilakukan oleh orang-orang dari semua agama dan yang tidak beragama. Terus apa bedanya kita sama orang yang tidak beragama, Pak? Bedanya adalah orang yang beriman menggunakan agamanya sebagai jalan hidup. Dan orang yang tak beriman nggak mungkin hidupnya pakai jalan agama. Om nggak bisa bantu Azam. Bantu apa? Gue nggak tahu persis apa yang terjadi. Baru kemarin dia kemari curhat. Ternyata panggilan KPK lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kasian. Gimana ya kalau Mas Azam jadi di penjara? Kasihan bayinya. Kasihan Mbak Aya juga. Kalila ingin sedih untuk dia. Tapi Kalila nggak berhak. Air mata ini untuk Azam. Tapi dia nggak boleh menampungnya. Jangan kecil hati. Perasaanmu memang masih milikmu sendiri. Tapi kamu udah pernah memperkenalkannya ke Azam. Bagaimanapun itu, tetap ada artinya untuk Azam. Dan Kalila tetap bukan untuk siapa-siapa. Kok sama perasaan Mbak Kalila dengan Loli ya, Pak? Bu, Loli seperti daun kering yang lepas dari tangkainya, lalu lupa berasal dari pohon apa. Loli, coba kamu bikin tes sana buat kita. Iya, Bu.
Mudah-mudahan dengan teh hangat bisa mengobati kegalauan sel-sel otak yang... Teh poci ya, Lol. Bapak mau? Teh poci juga. Oke, sayang. Baiklah. Maaf. Loli nggak sengaja. Buat apa ngedoain orang yang lagi benci sama kita? Ingat nggak? Pintu rumahnya ditutup pas banget depan muka kita, keras lagi. Ayo, semua pada... Ibu-ibu sekalian masuk, yang lain di luar. Pada baca bismillah aja kali ya. Ya, senyuman kita nggak laku. Udah mati rasa kali. Emang nggak normal tuh orang. Bini kita disandra. Woi, orang Islam bukan sih? Dia nutup pintunya pelan kok, Jup. Nggak keras. Emang pelan, tapi truk kontainer 2 gandengan yang nanjak di depan muka kita. Selobat very unstoppable. Sakitnya masih terasa, Rong. Gue juga masih sakit hati sih. Ya, dimaafin aja lah. Udah gue maafin. Tapi lu masih minta gue untuk doain dia. Sekali-sekali gue boleh dong ngebales dia. Ya, tapi kan dia saudara kita juga, Haji Juki. Saling berbesar hati aja lah. Kita sendiri sering berbuat salah ke orang lain. Saudara seiman kan maksud lo? Kalau saudara seiman, gak akan nutup pintu di depan muka saudaranya. Perlu dipertanyakan juga sih, seberapa besar kasih sayangnya ke saudara seiman. Kampret, sebenarnya lu belain siapa sih? Oke. Kita doain aja, Juk. Daripada kita repot ngebesuk dia ke penjara, terus harus merhatiin keluarganya, mending kita doain biar dia selamat. Itu baru benar. Lo aja, gue enggak. Terserah lu, Juki. Ya Allah, Engkau yang Maha Penolong dan sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Sesungguhnya saudara kami Abdullah Azam, Muhammad Azam sedang mengalami kesulitan, ya Allah. Amin. Tolonglah dia, ya Allah. Seperti Engkau selalu menolong hamba-hambamu yang soleh. Amin. Gue juga soleh. Angkat dia dari kesempitan. Amin. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami seperti Engkau mendamparkan Bani Israel di gurun pasir selama 40 tahun tanpa petunjuk, ya Allah. Amin. Tolonglah kami, ya Allah. Amin. Tolonglah kami, ya Allah. Amin. Tolonglah kami, ya Allah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Walaupun Azam nyebelin, tapi Azam berhak dapat doa kita. Kasihan dia. Cari makan yuk. Gue lapar. Yuk. Ayo. Tolong hibur orang-orang di rumah ini, Fer. Apa yang belakangan ini dialami Azam dan Ayah betul-betul membuat kami kecil hati. Iya.
Apa salah kami ya, Bang? Apa yang udah kami lalaikan sehingga Allah memberi cobaan seperti ini? Bencana bisa menimpa semua orang, tapi status yang berbeda. Cobaan bagi orang yang beriman, azab bagi para pendosa. Kayaknya Mas Azam kualat sama Mbak Kalila ya, Pak. Dan Ibu. Jangan berandai-andai, Lol. Allah yang lebih tahu siapa kita. Bapak mau dituangin tehnya sekarang? Biar Ibu aja yang bikin. Kamu bikin teh buat Ibu aja ya. Bu, Loli kurang paham berapa sendok ukuran gulanya. Loli? Iya, akan Loli coba. Kalila, tehnya diminum sayang. Nggak ada kabar sama sekali dari Azam. Kalila nggak dianggap. Mas Azam kadang kurang peka. Dia lagi menghadapi pertanyaan yang banyak banget. Nggak sempet nelpon siapapun. Mungkin juga nggak boleh. Atau nggak dapet sinyal. Loli, Ibu pengen lihat kamu diem bareng semenit aja loh. Iya, Bu. Kalila nggak berarti buat dia. Ya kan? Anakku termasuk yang mana, Fer? Semoga Azam dan kita semua termasuk hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih off. Akhirnya semua orang harus mengalami apa yang pernah dikhawatirkan. Hidup dengan baik pasti ada cobaannya. Kita terima aja. Allah maunya gitu. Mau kemana, Bang? Disuruh pulang ya sama Kak Ifah? Enggak. Dari Pak RW, katanya ada warga yang... Halo, Kak. Sabar bentar, kenapa sih? Oke? Makasih. Udah beres. Saya nggak nyalain Azam. Zaman sekarang ini antara yang hak dan yang batil memang bercampur aduk. Atau sengaja dicampur adukan. Terus, bagaimana cara kita mengenali itu semua, Fer?
ya harus dipelajari. Nggak ada alasan untuk jadi muslim yang bodoh dan cuek.